nama. Kita bisa mengatur kita akan mengambil bagian yang mana. Misalnya saya akan mengambil yang bagian keempat dan mengatur jamnya pada jam 12. Lalu saya simpan jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Rananta Sinulingga dengan NIM 250180129. Saya dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Teknik jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan atau mendemonstrasikan tugas atau program saya yang diberikan oleh Ibu Atiyatul Ulia Eskom Mkom dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya membuat sebuah program, yaitu program booking ring ataupun gear set ataupun samsak untuk atlet tinju, kickboxing ataupun muay thai. Kenapa saya memilih program ini? Karena saya merasakan saat saya ingin membooking ring, saya ingin datang ke ring, biasanya itu saya tidak kebagian tempat atau tidak kebagian alat karena sudah dipesan duluan oleh orang yang duluan datang. Jadi saya kepikiran untuk membuat sebuah program seperti ini agar mempermudahkan para atlet untuk mengerjakan atau dia dapat melakukan latihan dengan mudah, itu dengan cara membooking ring ataupun alat-alat yang ingin ia booking terlebih dahulu, dan ia dapat mengatur semua data-datanya. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita masuk ke penjelasannya. Nah, dalam pemrograman ini saya menggunakan custom Tkinter ya, Skillet 3, dan saya menggunakan set reference model. Pertama-tama kita import dulu senjata utamanya, yaitu kita butuh custom Tkinter. Misalnya ini custom Tkinter. Kita membutuhkan custom Tkinter itu untuk bikin UI-nya yang gelap dan keren. Lalu Skillet 3 bawaan. Ini untuk menjadi database ya. Lalu saya membuat message box untuk menampilkan pop-up. Ini message box untuk menampilkan pop-up nantinya, dan temanya saya buat menjadi dark, dan menjadi blue agar nyaman dilihat oleh mata. Nah, masuk ke class simple booking app. Di fungsi init kita atur judul dan ukuran jendela. Lalu ada fungsi penting bernama siapkan database. Ini. Nah, disiapkan database ini, fungsi ini otomatis mengecek kalau file database belum ada, dia akan bikin tabel baru bernama booking. Jadi kita nggak perlu install software database tambahan. Nah, selain itu saya akan membuat program ini menggunakan CRUD ya, atau create, update, read, dan delete. Nah, pertama kita masuk ke bagian create dulu ya. Kita masuk bagian C. Nah, sekarang ya Allah. Sorry. Nah, pada bagian ini bagian buat tampilan data input. Di fungsi buat tampilan input saya pasang kolom isian untuk nama, alat, dan jam. Yang ini ya, buat dan jam. Nah, tombol simpan ini terhubung ke fungsi simpan data. Logikanya simple. Ambil teks dari inputan, kalau kosong kasih error, kalau ada isinya langsung kita masukkan ke database pakai perintah SQL insert. Setelah itu from dikosongkan lagi. Lalu kita masuk ini ya, tadi simpan data. Nah, kita masuk ke bagian U, update, atau sering kita kenal dengan edit data. Nah, ini bagian menarik karena di setiap kartu ada tombol edit. Kalau ditekan, dia akan memanggil fungsi buka window edit yang ini. Lalu fungsi ini pakai CTK top level atau custom Tkinter top level.
untuk memunculkan jendela pop-up di atas aplikasi utamanya. Karena kolom inputnya sudah otomatis terisi data lama berkat perintah yang ini, perintah insert. Dia akan menimpa data lama dan menggantinya menjadi data yang baru. Perubahannya seperti yang bisa kita lihat di sini, perubahannya akan menjalankan perintah SQL update. Jadi database-nya sudah menyimpan data-data baru otomatis ya, untuk menimpa data yang lama. Seperti kita di sini, ini adalah bagian tombol untuk simpan perubahan. Dan bagian di sini merupakan bagian menyimpan data hasil edit untuk dikirim ke database yang baru. Nah, dan di sini gunanya distro ini untuk menutup pop-up yang sudah kita edit tadi, dan akan kita mempunyai tombol tombol refresh untuk memunculkan data yang sudah baru tadi. Yang ini, dia akan menampilkan data yang baru dan tidak akan memunculkan data yang lama tadi. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu hapus data atau delete. Nah, pada bagian hapus data ini, hapus data, tombol hapus menjalankan fungsi hapus data. Yang ini kita harus kasih pengaman dulu pakai message box. Mana message boxnya? Ini kita pakai message box Eskino nih, supaya user nggak salah pencet. Kalau user pilih yes, kode akan menjalankan perintah SQL delete. Jadi datanya akan dihapus berdasarkan ID datanya. Lalu merefresh data supaya datanya hilang dari layar. Mana bagian refresh ini? Dia akan otomatis hilang kalau kita menekannya. Nah, guna main loop ini untuk menjalankan aplikasinya ya. Nah, itu tadi penjelasan alur kodenya, kurang lebih ada 150 ya. 170 kurang lebih. Jadi saya sudah punya aplikasi manajemen data yang fungsional dan bisa digunakan dan berguna. Tapi kita perlu menjalankannya. Kita akan melakukan pengetesan. Nah, ini dia. Jadi saya akan memasukkan nama atlet, misalnya contoh nama saya sendiri. Di sini saya akan saya akan membuking bagian samsak. Saya membuking pada jam 12. Di sini saya akan menyimpannya. Ya. Nah, muncul. Ini tadi sebelumnya saya sudah melakukan pengetesannya. Nah, kita bisa mengeditnya pada bagian update tadi. Bagian U atau update. Di sini muncul layar pop-up kecil untuk kita mengupdate. Kita bisa mengedit mulai dari nama, misalnya saya membuat sini. Dan kita bisa memilih kembali apa yang ingin kita booking, dan kita bisa mengedit jamnya. Misalnya jam 12:30. Kita simpan perubahan. Oke, kita refresh data. Oh, tanpa di refresh ternyata dia sudah menampilkan data yang kita update tadi ya. Di sini kita juga bisa delay. Misalnya kita tidak ingin, karena ini kan ada berapa fikri ya, ada 3. Kita bisa menghapusnya. Di sini kita akan diberikan message box info untuk menghapus atau tidak. Saya akan memilih yes, dia otomatis terhapus. Saya hapus lagi, dan ini juga saya hapus. Yes, tanpa di refresh dia ternyata sudah menampilkan data baru ya, yang sudah dikirim ke database, dan database menimpanya dengan data yang baru, menimpa data lama. Nah, sampai sini saja program yang saya buat penjelasannya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Ini tugas untuk memenuhi tugas akhir semester yang telah diberikan
oleh Ibu Atiatul Ulya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.